Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Saifuddin Maulana dengan NIM 20319101037 dari program studi Teknik Kimia. Di sini saya akan menjelaskan tentang ujian akhir semester saya, yaitu pada mata kuliah PKN dengan dosen pengampu Bapak Syamsuddin Halim, SPD, MPD. Yang pertama, pelaksanaan demokrasi erat kaitannya dengan masyarakat madani. Masyarakat madani merupakan faktor penunjang dalam keberhasilan demokrasi. Mengapa demikian? Masyarakat madani merupakan sistem sosial berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu untuk stabilitas masyarakat. Pengertian lain dari masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi, masyarakat madani merupakan faktor penunjang dalam keberhasilan demokrasi. Mengapa demikian? Jadi ketika pelaksana demokrasi tersebut merupakan bagian dari masyarakat madani, proses berjalannya suatu demokrasi dapat berjalan dengan baik. Karena antara eksekutor dan legislator yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan sudah menguasai ilmu pengetahuan. Sehingga kebijakan yang dibuat akan sejalan dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Begitupun sebaliknya, ketika masyarakat ingin mengutarakan aspirasinya, dapat diutarakan dengan baik, karena salah satu ciri masyarakat madani adalah beradab. Sehingga aspirasi tersebut dapat didengar dengan baik dan tidak ada sentimen-sentimen yang muncul dari pihak-pihak tertentu. Dan aspirasi yang disampaikan dapat didengar dan dijalankan dengan baik oleh pemerintah terkait. Kemudian yang kedua, letak geografis Indonesia pada posisi silang dunia, jumlah penduduk yang besar, masyarakat yang berbineka akan membawa dampak bagi bangsa Indonesia. Jelaskan dampak tersebut jika dikaitkan dengan geostrategi. Apa itu geostrategi? Geostrategi adalah geopolitik yang dalam pelaksanaannya yaitu kebijaksanaan pelaksanaan dalam menentukan tujuan, sarana-sarana, serta penggunaan sarana-sarana tersebut guna mencapai tujuan nasional dengan memanfaatkan konstelasi suatu negara sebagai suatu strategi yang memanfaatkan konstelasi grafis dan ruang di mana Indonesia berada. Letak geografis Indonesia terletak di antara dua samudra dan dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan juga Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia juga berada pada iklim tropis dan dilewati oleh garis khatulistiwa. Kemudian penduduk Indonesia juga mencapai 270,6 juta jiwa. Berdasarkan letak, jumlah penduduk, dan kebinekaan tersebut, terdapat dampak yang diperoleh, baik itu dampak yang positif maupun yang negatif. Dampak positif yang diperoleh adalah banyaknya warga negara lain yang akan singgah ke Indonesia karena misalnya dari lokasi tersebut. Sehingga kebijakan politik yang dapat dibuat adalah misalnya membangun hotel, pelabuhan, dan bandara sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara. Dan pendapatan negara akan menjadi naik. Kemudian dampak negatif, yaitu masuknya budaya asing dan perilaku konsumtif terhadap barang buatan asing. Kemudian kebijakan yang bisa dibuat adalah dengan mengajak untuk membeli dan mencintai produk buatan UMKM dalam negeri. Kemudian yang ketiga, menjelaskan elemen-elemen penting Trigatra dan Pancagatra dalam pelaksanaan ketahanan nasional. Bagaimana upaya dalam menghadapi globalisasi budaya. Jadi, aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara merupakan suatu konsep di mana cara pandang dan pengaturan yang mencakup segenap kehidupan bangsa yang dinamakan dengan Astagatra, yang meliputi aspek ilmiah atau yang disebut dengan Trigatra dan aspek sosial yang disebut dengan Pancagatra. Trigatra atau aspek ilmiah meliputi yang pertama lokasi strategis sebuah negara. Jadi letak negara tersebut berada di mana.
Kemudian keadaan dan kekayaan alam, yaitu bagaimana kondisi alam di negara tersebut. Kemudian keadaan dan kemampuan penduduk. Selanjutnya yaitu Pancagatra. Pancagatra ini termasuk ke dalam aspek sosial tadi, yaitu aspek sosial kemasyarakatan yang terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Sehingga dalam aspek ketahanan nasional, misalnya ketahanan budaya, wawasan Nusantara ini yang mencakup Trigatra dan Pancagatra ini dapat digunakan sebagai bentuk upaya mempertahankan ketahanan budaya dengan cara mengedukasi hal tersebut kepada seluruh elemen masyarakat. Kemudian, bagaimana upaya dalam menghadapi globalisasi budaya? Terdapat beberapa cara, salah satunya itu tadi dengan cara memperkenalkan dan mengajarkan tentang wawasan Nusantara. Kemudian juga terdapat beberapa cara lain. Misalnya yang pertama, menyaring setiap budaya asing yang masuk ke Indonesia, kemudian diadaptasi dan digunakan bersama-sama. Kemudian yang kedua, mempromosikan budaya asli Indonesia ke kancah internasional untuk menumbuhkan rasa cinta budaya akan Indonesia. Kemudian selanjutnya yaitu memperkuat persatuan dan kesatuan antar warga Indonesia yang memiliki budaya yang beragam untuk bersatu, melindungi budaya tersebut agar tidak luntur, terbawa arus globalisasi, dan juga tidak hilang karena diklaim negara lain. Karena beberapa kasus kemarin ada budaya-budaya yang sempat diklaim oleh negara lain, namun alhamdulillah juga bisa dipertahankan kembali. Kemudian mematenkan setiap budaya Indonesia serta mempublikasikannya agar tetap terjaga dan menjadikan masyarakat bangga untuk memiliki budaya tersebut. Kemudian yang keempat, jelaskan makna pluralisme dan multikulturalisme. Kehidupan pluralisme dan multikulturalisme di Indonesia rentan terjadi gesekan antar kelompok dan golongan. Bagaimana Pancasila dan konsep Bhinneka Tunggal Ika dapat menjadi solusi dan penyelesaian masalah tersebut. Apa itu pluralisme? Pluralisme merupakan sebuah pemahaman yang menghargai adanya perbedaan dalam suatu masyarakat dan tetap memperbolehkan kelompok yang berbeda tersebut menjalankan keunikan budaya masing-masing. Pluralisme juga dapat diartikan sebagai kesediaan untuk menerima keberagaman untuk hidup secara toleran pada tatanan masyarakat yang berbeda suku, golongan, agama, adat, hingga pandangan hidup. Kemudian, multikulturalisme adalah sebuah ideologi yang mengakui dan mengagukan perbedaan. Perbedaan yang dimaksud adalah perbedaan orang per orang atau perbedaan budaya seperti perbedaan nilai, sistem, budaya, kebiasaan, dan politik. Bhinneka Tunggal Ika dapat menjadi sebuah solusi, yaitu ketika masyarakat telah menerapkan sila-sila yang ada dalam Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, maka akan meminimalisir gesekan yang terjadi dalam masyarakat, sehingga perbedaan tersebut menjadi sebuah pemantik untuk bersatu, bukan untuk terpecah belah. Kemudian yang kelima, mengapa korupsi disebut sebagai extraordinary crime atau kejahatan luar biasa? Jelaskan dampak perilaku korupsi dalam kehidupan masyarakat, dan jelaskan peranan mahasiswa dalam mendukung gerakan anti korupsi beserta contohnya. Pengertian korupsi menurut UU nomor 31 tahun 1999 dan UU nomor 20 tahun 2001, yaitu perbuatan setiap orang baik pemerintahan maupun swasta yang melanggar hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. Korupsi dapat dikatakan sebagai extraordinary crime atau kejahatan yang luar biasa. Hal ini dikarenakan dampaknya yang luar biasa terutama pada masyarakat. Selain merugikan uang negara, korupsi juga berdampak pada seluruh pembangunan, misalnya pendidikan dan kesehatan. Dana bantuan sosial misalnya yang dikorupsi. Hal ini merampas hak dari masyarakat. Dapat dikatakan perilaku korupsi ini menistakan Pancasila di sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketika koruptor tersebut melakukan kejahatannya, maka tidak ada kemanusiaan di dalam tindakan tersebut. Kemudian peran mahasiswa.
Peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi dapat dimulai dengan cara pembenahan diri, misalnya dalam proses perkuliahan, dalam berkompetisi untuk mendapatkan nilai sebaik mungkin. Maka upaya yang dilakukan tanpa melalui cara curang di dalamnya. Kemudian dapat dilakukan juga dengan upaya-upaya edukatif, misalnya dengan membuat seminar atau diskusi terkait pencegahan korupsi, sehingga masyarakat sebagai agen pembaharu dapat menggantikan peran-peran pendahulunya di masa yang akan datang dengan melakukan perbaikan ke arah yang lebih baik. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.